Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini, perkenalkan nama saya Wita. Saya di sini akan bersaksi tentang bagaimana pertobatan saya, dan saya akan bersaksi tentang dosa perzinahan, di mana di sini saya bersaksi disuruh Tuhan Yesus Kristus, bukan maunya saya. Kalau saya sih sebenarnya tidak mau, tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh saya untuk bersaksi, saya harus menyaksikan semua ini. Dan biarlah setiap apapun yang saya saksikan ini menjadi berkat bagi kalian yang mendengarkannya, sehingga kalian menjadi bertobat sungguh-sungguh dan percaya, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah sangat-sangat dekat, dan sangat-sangat dekat lagi, saudara-saudara. Jadi alangkah baiknya kita lebih lagi bersungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara, pada siang hari ini saya mengucap syukur ya, saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus telah memanggil saya, dan Tuhan Yesus telah memilih saya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Di mana awal mulanya itu saya bertobat pada tahun 2019, sekitar 2019, setelah papa saya dipanggil Tuhan. Di situ saya mulai untuk bercerita, saudara, sama ada pembimbing saya, pendeta saya dulu, seorang hambanya yang dipercayakan Tuhan untuk memiliki karunia nubuatan, di mana sebelum itu saya seperti Tuhan tuh menyuruh saya untuk ayo kamu akui semua dosa-dosamu. Terus Tuhan juga memberikan saya mimpi-mimpi tentang semua dosa-dosa yang sudah saya lakukan dari saya kecil sampai saya dewasa, saudara. Dan yang paling ininya saat saya sudah dewasa, saudara, seperti dosa pacaran yang saya di luar batas mungkin. Dulu saya pernah hampir mau dijebak, saudara, sama laki-laki, di mana saya disuruh untuk berbuat seperti itu, saudara. Tapi di situ saya, puji Tuhan, dilindungi oleh Bapa Yeshua Mashiach Elohim. Saya manggil Tuhan Yesus Bapa Yeshua Mashiach Elohim itu, saudara. Saya di situ diiming-imingin, saudara. Laki-laki bilang, ayo nanti aku yang bertanggung jawab, kayak gitu, saudara. Terus saya dengan tegas bilang tidak, saya bilang gitu. Tidak, saya tidak mau, tetapi puji Tuhan saya dilindungi Bapa. Lalu setelah itu saya melakukan dosa pacaran, saudara. Ya pasti anak-anak muda zaman sekarang pacaran berciuman ya, saudara, ya. Ternyata itu di mata Bapa sangat dosa, saudara. Berciuman aja berdosa, apalagi melakukan hubungan intim suami istri, saudara, itu sangat-sangatlah berdosa di mata Bapa. Disitulah saya mulai dibawa Tuhan saat saya tidur, saya bermimpi dosa-dosa saya semua yang sudah saya lakukan. Nah, terus setelah saya bangun, Tuhan Yesus ternyata tidak mau saya hanya sekedar mengingat mimpi itu saja, tetapi Tuhan Yesus mau saya mengakui, saya curhat sama beliau, hambanya yang diutus oleh Bapa yang saat itu masih memiliki karunia nubuatan, saudara. Nah, di situ saya bercerita, saya curhat, saya udah menganggap Ibu Pendeta ini sebagai pembimbing rohani saya, saudara. Di mana saya cerita semuanya sama Ibu Gembala ini, dan saya juga sudah menganggap bahwa saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya menganggap di depan saya saat saya bercerita, saat saya mengakui semua dosa-dosa saya itu, saya sudah mengakuinya dengan mulut saya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hambanya ini hanyalah perpanjangan tangan Bapa Yeshua Mashiach Elohim. Setelah itu saya didoakan oleh hambanya, saya didoakan, dan hambanya ini memiliki karunia nubuatan ya, saudara. Bapa berbicara kepada hambanya ini berkata, aku memiliki rencana yang besar untuk anak ini, dan aku juga sudah memberikan rencana yang besar untuk anak ini untuk aku pakai. Kurang lebih seperti itu ya, saudara. Karena saat didoakan saya fokus, saudara. Jadi hanya itu yang saya dengar, saudara. Jadi di sini saya hanya mau menyampaikan, saudara, Tuhan Yesus itu sangat baik, di mana kita harus mengakui semua dosa-dosa kita dengan mulut,
dengan hati kita. Walaupun kita sudah mengakui dengan hati kita, tetapi Tuhan Yesus mau kita mengakuinya dengan mulut kita. Karena di Alkitab banyak saudara dikatakan bahwa siapa yang bertobat, siapa yang mengakui dengan mulutnya, dengan hatinya, dengan pikirannya, dia akan kuampuni. Jadi saudara-saudara, belum terlambat. Anak-anak muda, ayo mari kita bertobat karena Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Sudah di atas awan-awan saudara. Jadi tinggal sedikit-sedikit lagi, sangat-sangat sedikit waktunya saudara-saudara. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh baik saudara. Dia memegang kita saudara. Tuhan Yesus tidak mau kita, anak-anaknya, jatuh ke dalam dosa. Apalagi dosa perzinahan ya saudara. Dosa perzinahan itu sangat-sangatlah, di mata Tuhan itu sangat-sangat menjijikkan saudara. Jadi Tuhan mau kita yang sudah melakukan perzinahan, baik masih pacaran, baik sudah menikah, atau berselingkuh saudara, itu Tuhan mau kita bertobat saudara. Bertobat. Bertobatlah, bertobatlah engkau, bertobatlah engkau, bertobatlah, bertobatlah. Jangan engkau terdiam atas dosa-dosamu. Hai anak-anakku, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Aku di sini menunggu engkau. Bertobatlah anak-anakku. Jangan engkau terus-terusan dalam dosa perzinahan itu, anak-anakku. Jangan, aku menunggu engkau untuk bertobat. Bertobatlah, bertobatlah. Sebab aku segera datang, aku segera datang, aku segera datang. Bapakku segera datang bersama para malaikat kudusku. Jadi datanglah saudara. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dosa perzinahan itu sangat menjijikkan. Aku tidak suka dosa perzinahan itu, saudara-saudara. Hai anak-anakku, kembalilah kepadaku. Kembalilah. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Aku sudah mengatakan di firmanku bahwa aku benci perzinahan, aku benci perceraian. Jangan engkau mengingini istri sesamamu, saudara-saudara. Jangan, jangan anak-anakku, jangan. Aku tidak suka terhadap dosa perzinahan. Kembalilah, bertobatlah selagi pintu anugerahku masih ada di tengah-tengah dunia ini. Karena sebentar lagi pintu anugerahku sudah sangat-sangat tertutup bagi mereka yang tidak mau menerima pertobatan itu, saudara. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kau sepelekan panggilan bertobat. Jangan kau sepelekan. Jangan kau sepelekan anak-anakku. Panggilan ini adalah panggilan yang terakhir untuk kalian. Untuk kalian datang kepadaku. Jika engkau masih mau bertobat, engkau mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka pintu anugerahku akan terbuka untuk kalian semua. Percayalah saudara-saudara, percayalah, percayalah. Di sini saya mau bersaksi ya saudara, tentang papa saya dulu, di mana sebelum almarhum meninggal, papa saya sempat melakukan dosa perzinahan, saudara. Saya tidak malu, saudara, untuk mengatakannya, karena ceritanya ini biarlah untuk menjadi kesaksian saudara, bahwa saudara harus bertobat, karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita hidup dalam perkenanannya. Jadi ceritanya awalnya itu tahun 2000, sekitar tahun 2018, saudara. 2018 saya suka pinjam HP papa saya ini, saudara. Saya suka pinjam HP saudara, HP papa saya ini, saudara. Saya buka-buka WhatsApp. Ceritanya itu saya mau pinjam HP sebentar untuk papa saya, karena dulu HP papa saya bagus, saudara. Terus saya tidak sengaja buka WhatsApp papa saya ini, saudara. Saya buka WhatsApp papa saya, dan di situ saya lihat dia masih chattingan sama mantan pacarnya. Saya tidak kenal, saudara, tapi setelah saya baca-baca, saya sampaikan kepada mama saya, "Mama, ini siapa nama orang ini? Kok ada nama, mereka pak chattingan ya, Ma?" Bilang gitu. Saya bilang gitu, saudara. Terus di situ hati saya sedih, saudara. Jadi wanita ini, saudara, yang ngechat papa saya terlebih dahulu. Dulu wanita ini sangat-sangat menyukai papa saya, tetapi papa saya lebih memilih mama saya, saudara.
Padahal mereka ini sudah menikah, saudara. Mama saya, papa saya memiliki saya, dan mantannya ini juga sudah menikah, dan kalau nggak salah itu memiliki anak empat orang, saudara. Saya tidak tahu, saudara. Terus saya melihat chattingan papa saya ini, saudara, di mana wanita ini mengajak ketemu, terus seperti bernostalgia, saudara, bernostalgia. Pakai bahasa Jawa, saudara. Kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Jawa, saudara. Terus, wah, ini nggak benar nih dalam hati saya gitu. Saya sampaikanlah ke mama saya, ya. Saya sedih lah melihat mama saya jika disakiti, saudara. Setelah itu dia masih diam, saudara, masih diam. Tahun 2018 dan 2019, saudara. 2019 di mana papa saya itu terkena sakit stroke, saudara. Terkena sakit stroke, bisa dibilang ringan ya, saudara, tapi bisa juga dibilang berat karena awal mulanya itu masih ringan, dan setelah kesini berat, saudara. Hampir sebagian tubuhnya ini tidak bisa bergerak, saudara. Kalau nggak salah itu tangan kirinya itu dia lumpuh sebagian dari atas sampai bawah, saudara. Terus habis itu bulan Januari masih sehat, saudara. Papa saya masih pulang pergi luar kota karena pekerjaan papa saya itu pergi keluar kota, ya, saudara. Dia dari Jogja langsung lagi ke Medan, saudara. Begitu terus, saudara. Tidak ada istirahatnya, dan ternyata dia sudah pernah memeriksakan kesehatannya di kantornya, saudara. Dan dokternya ini mengatakan bahwa bapak sakit stroke ringan, masih ringan, saudara. Ya, jadi papa saya berangkatlah karena dibilang masih ringan, saudara, stroke ringan. Karena masih bergerak, saudara. Terus pas papa saya pulang, saya lihat tangan papa saya sudah seperti gini, ya, saudara, ya. Sudah seperti gini, udah mau ngambil dompet saja sudah tidak bisa. Jadi sudah begini, saudara. Jadi minta tolong saya, tolong tak ini ambilkan ini. Nah, tapi dalam hati saya sudah tahu, saudara, kalau papa saya itu sakit stroke. Papa saya sakit stroke, saudara. Terus, tapi saya tidak mau ngomong. Saya belum bisa ngomong gitu, saudara, sama papa saya. Karena saya kasihan gitu. Terus setelah Februari, Maret masih merayakan ulang tahun bersama saya, saudara. Itu masih sehat. Nah, saat April itu, saudara, April 2019 itu benar-benar udah anfal. Papa saya ceritanya pulang dari sensei alternatif gitu, saudara, untuk kayak diakupuntur gitu. Nah, papa saya masih bisa bawa motor, saudara. Papa saya masih bisa bawa motor, dan setelah dari bawa motor itu sampailah papa saya di rumah tidur, saudara. Cerita tidur. Nah, pas saat sore papa saya mau bangun, sudah tidak bisa lagi bergerak sama sekali, saudara. Udah lumpuh total. Jadi dia bilang gini, mama tolong, papa saya tidak bisa bangun. Nah, kan badan mama saya kecil, saudara. Jadi mama saya minta tolong sama tetangga saya yang badannya agak besar, saudara, agak gemuk gitu, saudara, untuk membantu menopang mengangkat papa saya. Dan akhirnya dibantulah mereka berdua itu untuk ke kasur, saudara. Untuk ke kasur, di situ papa saya belum mau cerita kalau dia kena stroke sama saya, saudara. Dan saat itu saya pulang, saya udah merasa aneh, saudara, di rumah saya. Kok sepi, kok tidak ada motor yang keluar, tidak ada kehidupan lah, saudara. Sepi lah, saudara. Terus di situ pas saya masuk, saya lihat papa saya, betapa hancurnya hati saya, saudara. Di situ saya hancur hati saya melihat papa saya tergeletak di kamar, saudara. Dan mulutnya itu, saudara, sudah menyon, saudara. Udah menyon. Badannya udah sama sekali tidak bisa bergerak, saudara. Sama sekali tidak bisa bergerak. Lalu papa saya bilang, ini papa Ita. Saya panggil Ita. Ini papa Ita. Papa sudah sakit, katanya. Dan saya tidak bisa melihat penuh, saudara. Saya memalingkan wajah saya, saudara, karena di situ saya merasa hancur hati saya ketika melihat papa saya sakit. Hati
mana yang tidak hancur melihat papanya sakit, saudara. Di situ saya merasa, oh Tuhan, betapa hancurnya hati saya melihat papa saya secara langsung melihat stroke, saudara. Tidak bisa bangun lagi. Dimana setiap hari saya bekerja bersama papa saya. Dan di tahun 2019 itu di bulan April, saya sudah tidak bisa lagi bareng sama papa saya berangkat. Karena papa saya sudah sakit stroke, sudah terkapar. Dan seminggu papa dirawat di rumah sakit. Banyak saudara-saudara yang bilang sama mama saya, bawa ke rumah sakit, Tina. Tetapi papa saya tidak mau, saudara. Bukan mama saya yang tidak mau, tapi papa saya yang tidak mau dibawa ke rumah sakit. Di situ seminggu, dan akhirnya ada teman papa saya yang kekeh untuk ayo Agus ke rumah sakit. Akhirnya di situ papa saya mau, saudara, ke rumah sakit. Papa saya mau ke rumah sakit, dan di situ selama kurang lebih seminggu papa saya dirawat di rumah sakit, saudara. Dan singkat cerita, saat dirawat di rumah sakit di ICU, tapi yang masih bisa dikunjungi orang, saudara, kayak IGD kali ya mungkin. Pokoknya dirawat di situ lah, saudara. IGD, antara IGD, pertama dirawat di ICU, lalu dirawat di IGD, saudara-saudara. Lalu setelah itu hambanya datang, saudara. Hambanya datang yang mendoakan saya, saudara. Di situ saat, karena ruangan ICU, saudara, jadi tidak boleh banyak orang masuk. Jadi hanya dia saja yang boleh masuk. Hambanya ini mendoakan papa saya, dan mujizat terjadi, saudara. Papa saya membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka matanya, bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu salah, saudara. Karena dosa perzinahan, saudara, walaupun hanya lewat chattingan, saudara, tetapi itu di mata Tuhan sangat-sangat dosa, saudara. Sangat-sangat dosa. Pak, nah, lalu di situ didoakan sama hambanya ini, Tuhan Yesus membongkar siapa papa saya. Dan di situ puji Tuhan, saya merasa bersyukur. Papa saya menangis karena jamahan Tuhan Yesus, lawatan Tuhan Yesus terjadi di rumah sakit saat itu, saudara. Di situ papa saya langsung merasa tertuduh karena sudah melakukan dosa di belakang istrinya dan anaknya. Sebelum di rumah sakit, saudara, saya sempat marah sama papa saya. Saya sempat kecewa, saudara, maaf. Saya sempat kecewa, kesal sama papa saya. Saya pukul itu lemari, saudara. Saya sambil bilang, kenapa papa melakukan ini? Kenapa melakukan ini kepada Ita dan mama? Kenapa? Apa kurangnya kami sehingga papa menyakiti hati kami? Apa? Pokoknya saya marah lah, saudara. Ya, tidak terima lah, saudara, sebagai anak melihat papanya berselingkuh, walaupun hanya lewat chattingan, saudara. Tetapi wanita ini terus-menerus mengajak papa saya bertemu. Dan saya sempat bertanya sama adiknya, saudara. Saya manggilnya Bule ya, saudara. Bulik, itu artinya tante. Bulik, kenapa kok mantannya papa datang ke rumah sakit, saudara? Mantannya datang ke rumah sakit, saudara. Mantannya datang ke rumah sakit. Saya saat itu tidak ada di rumah sakit, saya saat itu sedang di rumah teman saya karena saya istirahat sebentar, saudara, di rumah teman saya. Gantian jaganya sama mama saya. Saat itu mama saya yang ada di rumah sakit bersama dengan hambanya dan saudara-saudara saya yang lain. Tetapi saat mantannya ini datang, hanya berdua, hambanya dan mama saya yang ada di rumah sakit itu. Lalu mama saya cerita kepada saya bahwa mantannya datang. Oh iya, puji Tuhan saya tidak ada di situ, saudara. Kalau ada saya di situ, mungkin saya akan marah, mungkin saya akan bertindak yang
tidak diinginkan saudara. Tetapi puji Tuhan, Bapak tidak menghendaki saya ada di sana. Dan saya tanya sama bule saya, saudara. Nah, saya tidak mau menyebutkan namanya. Nah, saya tanya sama bule saya, "Buli, kenapa mantannya datang? Kan mantannya sudah menikah. Kenapa datang sendiri? Kalau mau datang ya sama suaminya dan anak-anaknya. Kenapa mesti berdua, saudara? Kenapa?" Saya tanya gitu sama bule saya, tante saya ini. "Oh, nggak apa-apa," jawabnya, kata bule saya ini. "Tidak apa-apa kok. Lagi kan udah menikah, sama-sama menikah, jadi tidak mungkin melakukan perselingkuhan atau gimana-gimana gitu kan." Oh, dalam hati saya sudah tahu apa yang dilakukan mereka berdua di belakang kami. Seharusnya kan bule mencegah dia untuk datang. Dan anehnya nih saudara, bulik saya yang menyuruh dia untuk datang ke rumah sakit, saudara. Di situ hati saya sungguh benar-benar, gimana ya saudara, kecewa, hancur, karena sebelum dia datang, bulik saya ini bilang, "Ta, si ini mau datang." Saya tahu saudara, itu mantannya. "Datang untuk apa?" Saya tanya. "Jenguk papa," kata gitu. "Oh ya sudah." Saya tidak menggubrisnya saudara. Tapi saya langsung bertemu sama bulik saya. Dan bulik saya bilang seperti itu. "Nggak apa-apa, kan sama-sama sudah menikah. Dan tidak mungkin terjadi seperti itu." Oh, di situ saya, karena di rumah sakit saya tidak mungkin marah-marah ya saudara. Oh begitu ya bule. Ya sudah. Di situ lambat cerita, lambat tahun, lambat bulan saudara, papa saya keluar dari rumah sakit. Nah, keluar rumah sakit ini, saudara, papa saya setelah keluar dari rumah sakit, papa saya bilang, "Ayo kita kasih makan anak yatim piatu," katanya gitu kan. Pokoknya gitu ceritanya. Lalu kami mengadakan ibadah keluarga saudara, ibadah ucapan syukur di rumah. Dan puji Tuhan, di situ papa saya mau menerima roti perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus Kristus. Di situ Tuhan Yesus menjamah papa saya, menjamah, dan pada akhirnya setelah ibadah selesai, kami melakukan aktivitas, papa saya bilang gini ke mama saya, saudara, "Maafkan papa salah, papa mau bertobat, papa mau meninggalkan wanita itu." Dan di situ puji Tuhan saya merasa senang, saudara, karena papa saya mau bertobat, saudara, karena Tuhan itu sudah menjamah papa saya. Di situ jadi papa saya itu sakit hanya 2 bulan, saudara. Bulan April, Mei, dan bulan Juninya, bulan 6-nya, tanggal 2, papa saya meninggal, saudara. Tetapi saya bersyukur beliau meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari dosa-dosanya, saudara, karena kami sudah memberitahukan tentang papa saya tentang pertobatan, tentang firman-firman Tuhan. Dan puji Tuhan, papa saya akhirnya masuk Kristen. Dan walaupun belum sempat dibaptis selam ya saudara, karena saat itu kondisi papa saya tidak memungkinkan, masih duduk di kursi roda. Tadinya kalau papa saya, jika Tuhan Yesus menyembuhkan, saya dan mama saya ingin membawa papa saya untuk dibaptis selam, saudara. Tetapi waktunya Tuhanlah yang terbaik, bukan waktu kami. Rencana Tuhanlah yang terbaik, bukan rencana kami. Papa saya meninggal tanggal 2 Juni, tepat hari Minggu, saudara, jam 3:30 sore, di mana saya bersyukur, saudara, dan mengucap syukur, papa saya bertobat, meninggal dalam keadaan bertobat. Dan saya sudah tidak lagi mengingat semua kesalahan-kesalahan papa saya, karena baik buruk papa saya itu adalah tetap papa saya. Karena tanpa dia, saya tidak ada, saudara. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa betapa dosanya perzinahan itu, saudara.
perselingkuhan, perzinahan itu sangat tidak dikenal oleh Bapa Yahweh Shomashia Elohim, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mengingini istri sesama saja, melihat saja sudah dosa, saudara. Seperti perintah Musa. Mengingini istri sesama saja sudah dosa, ya saudara. Apalagi sudah memilikinya, apalagi ada niat untuk memilikinya, itu sudah dosa, saudara. Kan apa yang ada di timbul di hati, itu jika dia ingin berzina, itu sudah berdosa, saudara. Jadi timbul dari hati, pikiran, dan melakukannya, itu sangat-sangat berdosa di mata Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Shomashia Elohim. Di sini Tuhan berbicara kepada saya, saudara, bahwa jangan kamu berzina, jangan kamu melakukan perzinahan itu, saudara. Jangan. Karena aku tidak menghendaki perzinahan, dan aku juga tidak menghendaki perceraian. Aku benci perceraian, karena apa yang sudah aku persatukan tidak bisa dicerai-beraikan oleh manusia. Seperti contoh, saudara, wanita yang berzina, dia bertobat, dan Tuhan Yesus mengampuni orang itu, wanita itu. Jadi, jangan sekali-kali kalian berzina, melakukan dosa perzinahan. Jangan. Bapa, Tuhan Yesus Kristus sangat sedih jika kita melakukan dosa perzinahan itu. Apalagi berselingkuh, ya saudara. Walaupun hanya lewat chattingan, tetapi itu sudah dosa, saudara. Berawal dari chattingan, lalu ketemu, lalu berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, itu sudah berzina, saudara, ternyata. Seperti yang ada di firman Tuhan, saudara. Saya sudah mencatatnya. Sebentar ya, saudara. Di kitab tentang dosa perzinahan itu banyak, ya saudara, firman-Nya. Di kitab Matius, pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Matius 15 ayat yang ke-19. Saya bacakan dalam nama Yesus. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, percurian, sumpah palsu, dan hujat. Inilah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi firman Tuhan sudah berkata jelas, ya saudara, dari hati timbul segala pikiran-pikiran jahat, saudara. Dan ada juga dua loh batu yang disampaikan oleh Musa. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Di kitab Ulangan, ya saudara. Kitab Ulangan. Saya tulis, ya saudara, kalau tidak saya tulis saya lupa. Tunggu, ya saudara. Kemana ya? Oh, Imamat. Ini Imamat. Nah, Imamat pasal 20. Ini saudara, di kitab Imamat 20 ini dikatakan bahwa Imamat 20 ayat 10 dan 13. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Seremnya saudara, jika kita berzinah, maka Tuhan langsung memberikan hukuman mati, saudara. Jika kamu sudah melakukan dosa perzinahan itu, anakku, bertobatlah, bertobatlah. Jika kamu bertobat, mengakui semua dosa-dosamu, maka aku akan mengampuni kamu. Aku mengampuni kamu dengan segenap hatiku. Aku sabar menunggumu. Jadi,
Kembalilah, bertobatlah selagi pintu anugerahku masih ada. Jangan kau sia-siakan pertobatan ini. Jangan kau sia-siakan. Pintu anugerahku masih ada untuk engkau. Selagi masih ada kesempatan, datanglah. Tanganku terbuka untuk kalian yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi bertobatlah, 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 bertobatlah. Pintu anugerahku masih ada. Pintu anugerahku masih ada. Jangan kau sia-siakan. Bertobatlah hai engkau para wanita dan para lelaki yang kamu sudah berselingkuh. Jangan kalian lakukan itu. Ingatlah anak dan istrimu di rumah. Mereka menunggumu. Ingatlah cinta mula-mula kalian saat kalian memilih suami istri kalian. Ingatlah akan hal itu. Karena aku sudah menyatukan kalian. Kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Jangan kalian bercerai, jangan kalian berzina. Hati-hatilah, jika kalian berzina dan kalian tidak mau bertobat, maka kalian akan mati dalam dosa tersebut. Dan jika hamba-hambaku sudah memperingatkan kalian untuk bertobat, tetapi kalian tidak mau menghiraukannya atau tidak mau melakukannya, jangan harap kalian menerima pintu pengampunanku. Karena saat kalian mati, hanya dua pilihan, sorga dan neraka. Karena roh kalian tetap hidup. Jasmani kalian mati, tetapi roh kalian tetap hidup. Jadi, saat kalian mati, hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Jika kalian pilih surga, bertobatlah dari sekarang. Bertobatlah dari sekarang. Jangan kalian pilih neraka. Tetapi bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kalian sia-siakan pintu anugerahku. Kembalilah. Aku tidak mau kalian bercerai. Aku tidak mau kalian mengingini istri sesama kalian. Itu sangat aku benci. Aku benci perceraian. Aku benci perzinahan. Jangan kalian lakukan itu semua. Jangan hanya untuk mengikuti hawa nafsu kalian. Jangan. Itu sangat-sangat dosa di mataku. Dosa yang tidak pernah aku bisa ampuni dan tidak bisa aku terima. Yaitu dosa perzinahan. Karena saat kalian dulu single, kalian memilih wanita dan laki-laki itu. Jadi terimalah dia dengan sepenuh hati kalian. Sayangilah dia karena dia sudah mau menyayangi, mengasihi kalian. Dan dia sudah menerima kekurangan kelebihan kalian. Ingatlah janji suci yang kalian ucapkan di gereja. Kalian akan sehidup semati. Jangan kalian bercerai hanya karena untuk mengikuti hawa nafsu, hanya karena dia cantik, hanya karena dia ganteng. Jangan. Aku benci itu. Aku menciptakan manusia sama serupa dengan gambaran Allah, cantik, putih, bersih, itu semuanya aku yang menciptakan. Jadi jangan kalian melihat cantik atau putih seseorang itu dari pikiran, dari mata kalian. Jangan. Karena apa yang kalian lihat di luar belum tentu baik di dalam hati mereka. Kalian tidak tahu bagaimana hati mereka. Kalian tidak tahu, aku yang tahu. Maka dari itu, sebelum kalian menikah, tanyalah kepadaku. Maka aku akan memberikan kalian mimpi-mimpi tentang calon pendamping kalian, baik wanita maupun laki-laki itu. Aku akan memberitahukan baik buruk, apakah kalian berjodoh atau tidak. Jika kalian sudah aku berikan mimpi-mimpi itu tentang wanita dan cowok-cowok itu, tetapi kalian tetap tidak menggubrisnya, atau bahkan tetap melanggar dan tetap meremehkannya, celakalah kalian, karena aku sudah memperingatkan kalian tentang cowok dan calon-calon kalian ataupun pendamping yang akan kalian nikahi. Aku sudah memperingatkannya. Barang siapa yang kukasihi, aku memberikan peringatan itu. Aku bisa memberi peringatan itu melalui apa saja, melalui orang tua kalian, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui orang lain, melalui teman, saudara, siapapun bisa aku pakai untuk memperingati kalian bahwa orang yang akan kalian pilih ini baik atau buruk, itu sudah aku berikan melalui tanda-tanda itu. Peka. Jangan kalian tidak peka, saudara-saudara. Aku sangat sedih betapa kejahatan manusia sudah sampai
ke dalam surga. Aku benci itu semua. Maka dari itu, aku menghimbau kalian, anak-anakku, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena pintu anugerahku masih ada. Dan jangan lagi kalian melakukan dosa perzinahan. Tahukah saudara, kalian di alam roh yang melakukan perzinahan itu telanjang. Betapa malunya kalian telanjang di alam roh. Jika kalian mau bertobat, maka aku akan memberikan jubah putih yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapanku. Tetapi jika kalian tidak mau bertobat, maka kalian telanjang, terus telanjang. Berhati-hatilah saudara-saudara, berhati-hatilah. Hai kamu, berhati-hatilah yang melakukan dosa perzinahan, bahkan yang sudah melakukannya dan sudah melahirkan anak dari wanita selingkuhanmu, berhati-hatilah, karena murkaku turun atas engkau, cepat atau lambat. Jadi cepatlah bertobat selagi pintu anugerahku masih ada. Jangan kalian abaikan pesan yang kusampaikan melalui hambaku ini pada saat siang hari ini. Aku menyayangi kalian, aku mengasihi kalian. Oleh karena itu, aku terus memperingatkan kalian, anak-anakku. Aku terus memperingatkan kalian agar kalian bertobat, agar kalian hidup dalam takut akan aku, agar kalian hidup dalam roh dan kebenaran firman-Ku. Jadi jangan kalian sepelekan firman-firman-Ku ini. Jangan. Aku sudah menuliskan semua ini ada di dalam firman-firman-Ku. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, aku sudah memperingatkan kalian bahwa dosa perzinahan itu sangat jijik di hadapanku. Aku tidak menginginkan kalian terus-terusan dalam dosa perzinahan. Jika kalian yang ingin lepas dari perzinahan, bertobatlah, pekalah saudara, pekalah. Datanglah kepada hamba-hambaku yang sudah kuutus, yang hidup dalam roh dan kebenaran firmanku, agar kalian dilepaskan melalui mereka. Dan anugerahku turun atas kalian semua, sehingga kalian menjadi hidup yang baru, pribadi yang baru. Jadi bertobatlah saudara-saudara, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sekali lagi aku katakan kepada kalian semua, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kalian terus-terusan dalam dosa. Jangan. Hai kalian yang hidup dalam perzinahan, yang terikat tentang pornografi, bertobatlah saudara-saudara, bertobatlah anak-anakku, bertobatlah. Pintu anugerahku masih ada, pintu anugerahku masih ada, masih terbuka untuk kalian semua. Hentikanlah pornografi itu, hentikanlah pornografi itu. Pornografi itu sangat-sangat jahat. Dia sangat-sangat ingin menyeret engkau terus dalam percobaan, dalam pencobaan, dalam dosa. Jika kalian sudah terikat jika kalian sudah terikat dosa perzinahan, pornografi itu, kalian tidak akan bisa lepas. Hanya Bapakku, Yesus, Hamasya Elohim, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang bisa melepaskan kalian dari segala keterikatan, dosa perzinahan, dosa pornografi, dosa apapun itu. Hanya Bapakku, Yesus, Hamasya Elohim yang bisa melepaskan kalian semua itu. Jadi, selagi pintu anugerahku masih ada, bertobatlah. Tanganku selalu terbuka untuk kalian semua yang menyambut tanganku. Jika kalian menyambut dan memegang tanganku, maka aku akan menuntun kalian, memegang kalian dengan tangan kananku. Jangan takut untuk melepaskan dari dosa perzinahan. Jangan takut untuk melepaskan keterikatan pornografi. Jangan takut untuk dilepaskan semua keterikatan yang ada pada diri kalian. Karena apa yang terikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di sorga. Jadi, lepaskanlah dulu semua keterikatan-keterikatan itu. Keterikatan apapun. Salah satunya keterikatan perzinahan, keterikatan pornografi, perselingkuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Jika kalian tidak mau bertobat, maka iblis yang akan mengincar kalian. Berhati-hatilah dan kalian akan dilempar ke dalam api neraka. Jadi selama pintu anugerahku masih ada, terbuka untuk kalian, bertobatlah, bertobatlah. Sekali lagi katakan bertobatlah, bertobatlah. Jangan kalian mengelak, jangan kalian tersinggung. Bagus kalau kalian tersinggung, itu artinya kalian mau bertobat. Bagus jika kalian tersinggung, itu artinya kalian merasa tertuduh dengan diri kalian. Hati-hati saudara, hati-hati. Hai kamu yang melakukan segala macam dosa, dosa apapun itu, lepaskan semua dosa-dosa itu.
Jika kalian membenci saudara kalian sendiri, membenci adik kalian, membenci kakak kalian, kalian sama saja membunuh. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Aku katakan sekali lagi, berhati-hatilah kalian semua. Berhati-hatilah kalian. Membenci itu, akar pahit itu juga berdosa. Jika kalian tidak mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kalian, itu sangat-sangatlah berdosa. Di sini ada firman-Ku, barang siapa membenci saudaranya, dia tidak mengasihi Allah. Bagaimana dia mau mengasihi Allah jika dia membenci saudaranya? Bukalah matamu, lihatlah balok di matamu. Jangan lihat balok di mata saudaramu. Lihatlah dulu balok di matamu sendiri. Hai orang-orang munafik, janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu saling menghakimi. Janganlah kamu saling menghakimi. Janganlah kamu saling menghakimi. Janganlah kamu saling membenci saudara-saudaramu. Ingatlah itu. Firman-Ku ya dan amin. Firman-Ku ya dan amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi berhati-hatilah. Dan jangan lagi kalian memfitnah hamba-hambaku yang sudah aku utus. Hamba-hambaku yang sudah aku urapi. Akhir-akhir ini aku memakai orang-orang biasa untuk menyampaikan pesan-pesanku. Karena selama aku memakai orang yang luar biasa, mereka sombong, mereka angkuh, mereka tidak tahu diri, padahal mereka juga sudah hidup dalam dosa, tetapi mereka tidak mau melepaskannya, karena mereka menganggap enteng bahwa aku akan mengampuni. Iya, memang aku akan mengampuni mereka, tetapi mereka yang mau bertobat sungguh-sungguh dan tidak mau melakukan dosanya lagi, itu yang aku ampuni. Aku melihatnya. Aku melihat kesungguhan hati mereka. Barang siapa yang mau bertobat, datang sungguh-sungguh kepadaku, maka aku akan mengampuni orang itu. Bertobatlah. Jangan lagi kalian melakukan perzinahan. Aku tidak mau kalian terus-terusan jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bahaya. Bahaya itu saudara-saudara. Perselingkuhan. Apalagi perselingkuhan ya saudara-saudara. Itu sangat-sangat, kekejian di mata Tuhan. Apalagi sampai menghasilkan buah dari wanita selingkuh itu. Aduh, itu sangat-sangat tidak diinginkan Bapa. Karena buah yang dilahirkan dari wanita selingkuhan itu adalah aib, itu adalah dosa. Kecuali jika kalian, suami atau istri kalian meninggal dan kalian mau menikah lagi, boleh. Tetapi sesama janda atau duda tidak boleh yang memiliki pasangan, karena itu dosa. Lebih baik kalian hidup kudus seperti janda di Sarfat yang terus mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepadaku. Hidup kalian tidak bergantung kepada laki-laki, hidup kalian tidak bergantung kepada perempuan. Kalau kalian tidak menikah, itu lebih bagus, lebih baik. Itu artinya kalian hidup kudus. Itu artinya kalian hidup kudus. Daripada kalian hidup suami istri, tetapi saat di dalam rumah tangga, saat aku uji, kalian menyeleweng. Itu tidak berkenan di mataku. Jadi, sekali lagi aku katakan kepada kalian, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Selagi pintu anugerahku masih ada. Aku sudah di atas awan-awan bersama para malaikat kudusku. Mereka sedang memegang trompet. Ketika aku suruh mereka meniup trompet itu, maka pengangkatan terjadi. Jika kalian tidak mau melepaskan, maka kalian akan tertinggal. Tetapi jika kalian mau melepaskan semua keterikatan kalian, maka kalian akan terangkat. Jadi jangan mimpi untuk masuk ke dalam kerajaan Bapakku di surga jika kalian tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat, karena selama ini hamba-hambaku, pendeta-pendeta menjanjikan jemaat-jemaatnya, menidurkan jemaat-jemaatnya dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan hati telinga mereka, yang menyenangkan telinga mereka. Mereka tidak mau mengatakan bahwa bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan sorga, bagaimana. Tetapi mereka tidak mau menjelaskan bahwa masuk ke dalam kerajaan sorga itu harus bertobat, harus melepaskan semua keterikatan-keterikatan yang ada di bumi. Tidak boleh, tidak dilepaskan. Itu baru aku berkehendak jika kalian mau melepaskan semua dosa-dosa kalian. Seperti anak ini yang sedang berbicara. Dia saat melakukan semua dosa-dosanya, dia
tidak mau terus-menerus hidup dalam dosa. Dia tidak mau. Aku menggerakkan hatinya, aku memberikan kepekaan hatinya kepada anak ini untuk dia mengakui semua dosa-dosanya. Dan aku pakai satu hambaku yang masih hidup dalam roh dan kebenaran firman saat itu untuk dia bercerita, untuk dia mengakui semua dosa-dosanya. Maka aku dengan setia dan adil mengampuni anak ini sehingga saat ini anak ini bisa bercerita, bisa bersaksi. Itu semua karena dia mau mengakui semua dosa-dosanya. Anak ini tidak baik, tetapi aku menjadikannya baik karena dia mau mengakui semua dosa-dosanya. Tidak ada manusia yang baik, ingat itu, tidak ada manusia yang baik. Hanya aku yang menggerakkan hati manusia itu untuk mau menolong orang. Jika manusia itu baik, manusia tidak perlu bertobat. Tetapi nyatanya di alam roh, kejahatan manusia sudah sampai ke dalam kerajaanku. Maka dari itu, aku menghimbau kalian untuk bertobat. Bertobatlah. Berbuat baik itu tidak menjamin untuk kalian masuk surga. Berbuat baik tidak menjamin kalian masuk ke dalam kerajaanku. Melainkan bertobatlah, bayar harga, pikul salib, itu yang aku berkenan untuk kalian bisa masuk ke dalam kerajaanku. Jangan mau kalian didinabobokan oleh pendeta-pendeta di sana. Anakku tidak menghakimi, bukan Mita yang berbicara, tetapi aku, Yeshua HaMashiach Elohim, yang berbicara saat ini untuk menyampaikan pesan-pesanku. Kalian jangan mau didinabobokan oleh khotbah-khotbah yang menyenangkan hati kalian dan menyenangkan telinga kalian. Ingatkah kalian saudara, bahwa di dalam firmanku, barang siapa ku tegur, ku hajar, itu yang ku kasihi. Jadi, jika kalian merasa tersinggung, jika kalian merasa terintimidasi, itu bukan. Jika kalian diintimidasi, itu bukan daripadaku, bukan dari Bapakku yang di surga, melainkan dari iblis. Jadi jangan mau diintimidasi oleh iblis. Bertobatlah, hai saudara-saudara, hai anak-anakku, tua muda, anak-anak, remaja, hai bertobatlah kalian semua. Karena saat ini aku memakai anak-anak muda, anak-anak dewasa, ibu-ibu rumah tangga, aku memakai semua mereka. Jangan kalian hujat, jangan kalian hakimi, jangan kalian benci, jangan kalian fitnah mereka itu. Karena kalian sendiri tidak mengalami. Kalian tidak mengalami perjumpaan pribadi denganku. Dan kalian tidak meminta untuk aku berjumpa dengan kalian. Kalian terus hidup dalam dosa. Kalian hidup terus dalam dosa. Sehingga kalian hanya melihat di luar. Jangan, saudara. Bertobatlah. Bertobatlah. Jangan kalian terus dininabobokan oleh dosa-dosa itu. Dosa. Jika semakin lama dipupuk semakin besar. Dan akhirnya semakin kalian susah untuk melepaskan dosa-dosa itu. Ingat ya saudara. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus tidak mau saya lama-lama untuk tinggal dalam dosa. Saya jujur saudara, saya tidak baik. Saya tidak baik, anaknya saya tidak baik. Kalau saya baik, untuk apa saya bertobat saudara? Karena saya tidak baiklah, maka dari itu saya bertobat. Saya bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun hidup saya. Mungkin orang lain melihat saya baik, saya ini itu. Tetapi saya tidak baik, saudara. Karena itu saya butuh pertobatan. Saya butuh kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan saya. Bukan sekali percaya tetap percaya maka akan selamat ya saudara. Benar, itu sekali percaya tetap diselamatkan. Tetapi intinya adalah maksud dari firman itu, sekali satu orang percaya, maka seisi rumah akan diselamatkan. Satu orang bertobat, maka seisi rumah itu diselamatkan. Tetapi jika dia bertobat sungguh-sungguh, maka aku akan menyelamatkan dia. Tetapi jika dia tidak bertobat sungguh-sungguh, maka dia dan seisi rumahnya dia tidak akan aku selamatkan. Dan saat pengangkatan tiba, dia tidak mendengar sangkakala. Jadi bertobatlah. Hai ibu-ibu, aku berkata kepada kalian, jadilah tiang doa. Jadilah tiang doa di tengah-tengah keluarga kalian. Jangan kalian menghambur-hamburkan uang kalian. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Jangan. Jadilah tiang doa di tengah-tengah keluarga kalian. Doakan suami dan anakmu. Jika suamimu menyeleweng,
Jika suamimu berselingkuh, jangan kau ikut berselingkuh, jangan. Tetapi doakan suamimu dan engkau juga yang harus bertobat. Engkau terlebih dahulu yang bertobat, bukan suamimu. Suamimu itu adalah bagianku, tapi engkau dulu yang bertobat. Engkau dulu yang harus bertobat. Hai ibu-ibu, dengarkanlah, dengarkanlah. Karena wanita itu adalah aku dirikan, aku ciptakan untuk mendampingi dan untuk mendoakan. Jadi tianglah, jadi tiang doalah di tengah-tengah keluarga kalian. Ampuni suamimu jika suamimu berselingkuh, jika suamimu menyeleweng, jika anakmu menyakiti hatimu, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Ampuni dia dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Jangan kalian merasa kalian, dia berselingkuh, itu salah dia. Jangan seperti itu. Ubah pola pikir kalian. Hai ibu-ibu, bertobatlah, bertobatlah. Jika suamimu ingin aku pulihkan, engkau terlebih dahulu yang harus bertobat. Engkau lebih dahulu yang harus aku pulihkan, baru aku memulihkan suami dan anak-anakmu. Jika engkau tidak mau bertobat, aku juga tidak mau memulihkan suami dan anak-anakmu dan keluargamu. Hai bapak-bapak, janganlah kalian berselingkuh, janganlah kalian berselingkuh, jangan kalian melakukan perzinahan. Aku jijik dengan dosa perzinahan itu. Kembalilah kepada istri mudamu, kembalilah kepada istri pertamamu. Jangan kamu bersenang-senang di atas dosamu itu. Itu hanyalah kenikmatan sementara. Tetapi kalian harus tahu bahwa keselamatan itu kekal. Surga dan neraka itu kekal. Jangan kalian main-main, jangan kalian mempermainkan dosa. Jangan kalian mempermainkan aku juga. Jika kalian sudah bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan kalian, jika digodain, jika aku uji, jangan kalian mau menengok ke kiri atau ke kanan, ke belakang. Jangan, hadapilah masa depan yang penuh dengan harapan. Bertobatlah hai bapak-bapak, kasihanilah istrimu, kasihanilah anak-anakmu, kembalilah kepada istrimu, karena pada awalnya dia yang akan menjagamu saat engkau sakit, saat engkau terbaring lemah. Istri keduamu itu tidak akan merawat engkau, melainkan engkau akan kembali kepada istrimu yang pertama. Karena siapapun yang sudah menikah dengan pilihannya yang pertama, itulah yang akan mendampingi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dialah yang akan memimpin, yang akan mendampingi kalian semua. Jadi, kembalilah hai bapak-bapak yang sudah berselingkuh. Bertobatlah bapak-bapak, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kalian main-main dengan dosa itu, dosa perzinahan. Jangan kalian berselingkuh di mataku, itu sangat-sangat jijik. Jangan. Chattingan saja, jangan. Jangan. Bertobatlah, bertobatlah. Selagi pintu anugerahku masih ada. Bertobatlah, hai bapak-bapak. Hai bapak-bapak, bertobatlah. Bertobatlah, kembalilah kepada istrimu yang pertama. Karena bagaimanapun juga, aku sudah memberkati kalian. Pertama dan yang terakhir, kalian sehidup sehati semati sepikiran. Seperti janji suci yang kalian ucapkan. Kalian berjanji bukan kepada pendeta, kalian berjanji kepada Bapa yang di sorga. Oleh karena itu, lakukanlah semua janji suci itu. Jangan hanya di mulut saja, tetapi lakukanlah semuanya itu. Lakukanlah semuanya itu dengan sepenuh hati kalian. Jika kalian berkomitmen untuk menjadi suami istri, berkomitmenlah untuk menjadi suami istri. Jangan kalian berkomitmen untuk berselingkuh. Jangan. Saling terbukalah kalian semua terhadap suami dan istri kalian, agar tidak ada celah yang menghampiri kalian. Libatkanlah aku, Bapakku Yesus Masya Allah, yang di dalam rumah tangga kalian, agar tidak ada lagi dosa yang menghampiri kalian, melainkan damai sejahtera ada bersama dengan kalian jika kalian melibatkan aku, melibatkan Bapakku di sorga, Yesus Masya Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Jangan kalian ingkari janji suci itu di hadapanku. Aku yang turun tangan langsung memberkati kalian semua. Bukan pendeta, melainkan aku dan Bapakku yang di sorga yang memberkati kalian secara langsung
Maka dari itu aku benci perceraian. Aku sangat-sangat membenci perceraian dan perselingkuhan. Jangan hidup dalam perzinahan. Itu sangat-sangat aku benci. Bertobatlah selagi pintu anugerahku masih ada. Bertobatlah. Dan kalian anak-anak, hai anak-anak, jangan kalian menyakiti hati ibu kalian. Jangan menyakiti hati ibu kalian. Ibu kalian itu adalah ibu yang sudah aku utus, yang sudah aku pilih untuk membimbing, mendidik kalian dari kecil sampai dewasa. Jangan kalian kurang ajar kepada orang tua kalian. Walaupun mereka jahat, buruk, tetap itu adalah orang tua kalian. Aku yang memilih mereka untuk menjadi orang tuamu. Kamu tidak bisa memilih orang tuamu. Aku yang sudah menentukan jalan hidup orang tuamu. Aku yang sudah menentukan jalan hidup kalian semua. Jadi jangan kalian menyakiti hati ibu kalian. Tidak tahukah kamu firman yang sudah kusampaikan? Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah agar panjang umurmu di bumi. Jangan kalian menyakiti hati ibumu. Jangan kalian menyakiti hati ibumu dengan perkataan-perkataan yang sia-sia itu. Dengan perkataan-perkataan yang menyakitimu. Ingatlah, dosa karena lidah itu sangat berbahaya. Lidah tidak bertulang. Dan dosa lidah juga sangat menajamkan. Dosa lidah itu dari perkataanmu saja bisa menyemangati orang lain, bisa menyakiti hati orang lain. Jadi berhati-hatilah terhadap dosa lidah ini. Lidah ini sangat kecil, tetapi jika mengeluarkan perkataan sangat pedas, malah menyakiti hati orang lain. Berhati-hatilah. Bertobatlah anak-anakku. Kalian semua yang sudah menyakiti ibu kalian, kembalilah. Tanpa ibumu, kalian tidak ada di dunia ini. Tanpa ibumu yang mendoakanmu siang dan malam, engkau tidak akan berhasil. Tanpa ibumu, kalian tidak bisa sampai saat ini. Tanpa ibumu, kalian tidak bisa mencapai cita-cita kalian. Jadi, doa ibulah yang sangat aku dengar. Doa ibu kalian yang sangat aku dengar. Dan aku jawab. Jangan sombong kalian sebagai anak. Kalian hanyalah anak untuk menemani masa tua ibu kalian, orang tua kalian. Kalian hanyalah anak yang aku pakai untuk menemani ibu kalian saat mereka sudah tua. Kalianlah yang harus merawat mereka. Kalianlah yang harus menjaga mereka. Bukan orang lain. Bukan kalian taruh di tempat panti jompo. Jangan kalian taruh di panti jompo orang tua kalian itu. Jangan. Karena bagaimanapun, dia adalah orang tua kalian, orang tua yang sudah aku pilih, yang sudah aku utus untuk menjaga, mendidik, memelihara kalian semua, memberikan kalian makan, memberikan kalian sekolah, memberikan kalian pakaian. Itu semua Bapakku Yesua Mashiach ini sudah mengutus orang tua. Kalian tidak bisa memilih orang tua kalian, tidak. Jadi bertobatlah anak-anakku yang sudah menyakiti hati orang tuamu. Kembalilah kepada orang tuamu. Dan ampunilah orang tuamu jika orang tuamu pernah menyakiti hatimu dengan perkataannya, dengan perbuatannya, mungkin dengan hatinya. Tetapi percayalah saudara-saudara bahwa ibumu itu sangat mengasihi kalian. Ibumu sangat mengasihi kalian semua. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk kalian semua. Jangan kalian anggap remeh didikan orang tua kalian. Jangan kalian anggap remeh didikan Tuhan. Bertobatlah. Pintu anugerahku masih ada. Pintu anugerahku masih terbuka untuk kalian semua. Jadi kembalilah, bertobatlah. Jangan kalian sia-siakan pertobatan ini. Jangan. Dosa perzinahan itu sangat tidak bagus. Tahukah kalian saudara, di alam roh, jika kalian melakukan dosa, roh kalian berteriak-teriak kepadaku. Tetapi kalian sendiri yang tidak mau melepaskannya. Jadi jangan salahkan Bapakku yang di sorga jika tidak mau melepaskannya. Aku tahu kalian sudah melakukan dosa. Bapakku yang di sorga tahu kalian sudah melakukan dosa. Tetapi Bapakku di sorga lebih mau kalian mengakui dengan mulutnya. Dengan mulut kalian. Bukan di hati saja, tetapi akuilah dengan mulut kalian. Maka dari itu aku akan mengampuni kalian semua. Aku akan mengampuni kalian semua. Jika kalian mengaku dengan mulut
dan hati pikiran kalian, dan kalian mau melepaskan segala keterikatan-keterikatan itu. Jangan kalian remehkan apa yang kusampaikan melalui hambaku ini pada saat siang hari ini. Dialah yang kuutus untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Akulah yang berbicara dari awal sampai akhir, bukan hambaku ini. Hambaku tidak menghakimi kalian. Hai pendeta-pendeta, mereka tidak menghakimimu. Mereka tidak menghakimimu. Tetapi itulah yang harus aku sampaikan. Pedas memang. Perkataanku seperti mata, pedang. Belah dua. Bermata dua. Pedang bermata dua. Jangan kalian hanya lihat, aku baik, hanya memberikan berkat. Tetapi dengarkanlah perkataan-perkataanku yang pedas. Yang bisa menyakiti, yang bisa memisahkan tubuh, jiwa, dan roh kalian semua. Karena sudah tertulis di firman ini, bahwa perkataanku seperti pedang bermata dua. Aku bisa marah, Bapakku di surga bisa marah. Ingatkah kalian bahwa saat di Bait Allah menjadi tempat perdagangan, tempat perjudian, aku marah. Bahkan sampai saat ini pun aku bisa marah kepada kalian semua yang tidak mau bertobat, yang sudah kuperingatkan berkali-kali, tetapi kalian tidak mau bertobat dan datang kepadaku. Padahal aku sudah mengulurkan tanganku kepada kalian semua, tetapi kalian tidak mau menyambut tanganku ini. Tetapi ya sudah, terimalah murkaku yang kalian tidak mau bertobat itu. Jangan kalian menyakiti hambaku yang berbicara saat ini. Jangan kalian fitnah mereka. Hamba-hambaku yang sudah kuutus itu adalah ya dan benar. Aku yang berbicara. Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang kalian kenal. Jangan kalian fitnah mereka. Jangan kalian pakai mulut kalian itu, pakai jari kalian itu untuk menyakiti mereka. Jangan. Jika kalian berkata seperti itu, jika kalian memfitnah hamba-hambaku yang sudah kuutus dan kupilih, kalian melawan Bapakku yang di sorga, melawan Yeshua HaMashiach Elohim. Karena yang berhadapan dengan kalian adalah aku sendiri, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Yesus Kristus. Jadi jangan kalian apa-apakan hamba-hambaku ini, baik yang saat berbicara maupun yang ada yang lain. Seperti hambaku, Faye Hamdani. Aku sudah berbicara banyak kepada beliau. Beliau adalah hambaku yang sudah kuutus dan sudah kuurapi. Semua perkataan-perkataan itu benar daripadaku Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi jangan kalian lawan. Berhati-hatilah jika kalian melawan perkataan dari hambaku Faye Hamdani itu. Karena di mulutnya sudah aku berikan kuasa. Dan berhati-hatilah juga kepada hambaku yang saat ini sedang berbicara. Karena di dalam mulut dan di tangan kanan anak ini ada kuasa. Kuasa Bapakku yang di surga, Yeshua HaMashiach Elohim. Jika dia berkata, tsunami terjadilah, maka akan terjadi tsunami. Jadi berhati-hatilah. Jangan kalian anggap remeh. Aku memakai hambaku ini yang saat berbicara. Saat ini berbicara, jangan kalian anggap remeh jika ada seseorang yang memiliki karunia nubuatan. Mau itu terjadi ataupun tidak terjadi, itu adalah urusan aku dan Bapakku yang di sorga, bukan urusan kalian. Jadi jangan kalian menunggu, jangan kalian bilang kalau itu tidak terjadi, itu bukan daripada Bapakku yang di sorga. Bukan, waktuku saja yang terbaik. Yang penting aku sudah memperingatkan kalian semua. Aku sudah memperingatkan kalian semua melalui hamba-hambaku yang sudah putus, yang memiliki karunia nubuatan ataupun penglihatan. Itu adalah peringatan. Jika itu terjadi, itu karena kalian tidak mau bertobat. Tetapi jika itu tidak terjadi, maka bertobatlah. Bertobatlah jika itu tidak ingin terjadi. Bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah. Di dalam firmanku, aku sudah menuliskan bahwa di akhir-akhir zaman ini, detik-detik kedatanganku, aku memakai perempuan, laki-laki, anak muda, anak orang-orang biasa, ibu-ibu rumah tangga, karunia yang memiliki karunia nubuatan, karunia mimpi, penglihatan, semuanya sudah aku tuliskan di dalam firman ini. Maka bacalah firmanku, jangan kalian taruh di dalam lemari yang usang itu, jangan. Firmanku hidup, firmanku ya dan amin, firmanku ini ya dan amin, firmanku ya dan amin.
Jangan kalian percaya kepada firman-firman yang bohong, yang Alkitab yang perbaharuan itu. Jangan. Firmanku ini tetap selama-lamanya. Firmanku ya dan amin. Inilah firmanku yang asli, bukan firman yang lain. Bukan Alkitab yang lain, tetapi inilah firman Alkitab yang asli. Yang sudah aku tuliskan. Semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada. Jika kalian bisa melihat, maka firman ini bersinar-sinar. Firman ini bersinar-sinar. Dan hamba-hambaku yang aku pakai saat ini, itu sudah bersinar. Sudah aku berikan sinar kemuliaan kepada mereka. Jadi berhati-hatilah kalian. Barang siapa yang menghakimi, barang siapa yang memfitnah hamba-hambaku yang aku utus, cawan murkaku ada pada kalian. Jika kalian memfitnah mereka. Pada saat hari ini, bukan Wita yang berbicara, melainkan aku, Bapakku yang di sorga yang berbicara saat siang hari ini. Jadi berhati-hatilah, pekalah kalian. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa tanya kepadaku, kepada Bapakku, berdoalah, perbanyaklah berdoa kalian. Jangan perbanyak kalian mondar-mandir, jangan perbanyak kalian hiburan-hiburan, jangan perbanyak kalian pergi ke mall itu, jangan. Lebih baik kalian duduk diam di kakiku itu lebih baik seperti Maria. Jangan seperti Marta yang mondar-mandir tidak ada artinya. Tetapi duduklah diam di kakiku seperti Maria yang dengan segenap hati Maria menyembahku sepenuhnya. Maka dia ada bersama-sama dengan aku. Tetapi jangan kalian sembah Maria. Maria itu adalah manusia biasa. Tetapi datanglah kepadaku. Sudah aku katakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Janjiku yang ya dan amin. Firmanku ya dan amin. Aku adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Barang siapa tidak melalui aku, dia akan binasa. Melainkan akulah jalan kehidupan. Barang siapa tidak melalui aku, dia akan binasa. Tetapi barang siapa percaya kepadaku, dengan segenap hati, pikiran, jiwanya, dengan jiwa dan roh hidupnya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Apapun yang semua yang dari tadi hambaku katakan ini bukan berasal daripadanya, tetapi akulah Bapakku Yesus Masya Elohim yang berbicara saat ini. Bila kalian memiliki karunia penglihatan, bila kalian memiliki mata batin, lihatlah bahwa aku ada bersama-sama dengan anak ini. Yesus Kristus ada bersama-sama dengan anak ini. Malaikat-malaikatku ada bersama dengan mereka saat ini di ruangan ini. Bukalah mata hati kalian, bukalah mata batin kalian itu. Bukalah. Jangan kalian tertutup, jangan kalian menuntun orang buta sesama orang buta. Jangan. Bukalah, saatnya, waktunya adalah untuk bertobat, bukan lagi untuk berleha-leha. Waktuku saat ini adalah waktuku Bapakku yang di sorga, bukan waktu kalian lagi. Sudah cukup waktu kalian, karena sebentar lagi kesusahan akan datang. Kesusahan itu akan datang dan kalian tidak bisa berjual beli, kalian tidak bisa memperjualbelikan apapun itu. Penyakit sampar sebentar lagi segera datang ke Indonesia dan sudah ada di belahan Eropa. Dan berhati-hatilah kalian warga Indonesia. Berhati-hatilah jika hambaku ini berkata, datanglah penyakit sampar, maka dia datang. Penyakit sampar itu datang dan sudah datang. Datang. Cacar. Berhati-hatilah saudara-saudaraku yang tidak mau bertobat. Berhati-hatilah saudara-saudara yang tidak mau bertobat. Berhati-hatilah. Dan kalian yang sudah menerima enjusan itu, berhati-hatilah. Kalian akan menerima cawan murkaku. Penyakit sampar akan datang. Dan jika kalian yang sudah aku peringatkan untuk bertobat tetapi tidak mau bertobat, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Karena penyakit sampar sudah datang, sudah ada di Indonesia. Kalian lihat saja berita-beritanya nanti. Kalian tunggu saja berita-beritanya nanti. Itu akan terjadi, saudara-saudara. Maka dari itu, selagi pintu anugerahku masih ada, selama pintu anugerahku masih tertutup, selama pintu anugerahku belum tertutup, bertobatlah dan datanglah kepadaku. Jangan kalian anggap remeh. Jangan kalian anggap remeh, saudara-saudara. Terimalah curahan Roh Kudus itu. Terimalah curahan Roh Kudusku. Tahukah kalian, anak-anakku, aku sudah menaruh cawan-cawan murka Allah itu ke atas bumi ini.
ke atas Indonesia ini. Aku sudah menaruh semua itu cawan-cawan murkaku. Dan kalian yang tidak mau bertobat, kalian akan menerimanya. Ingatlah, bisul-bisul, sampar, cacar, semuanya. Penyakit kanker-kanker itu. Seperti Ayub, ingatkah kalian Ayub? Dia memiliki penyakit, aku izinkan dia untuk memiliki penyakit yang borok. Kalau dibilang saat ini adalah penyakit kudis, itulah akan terjadi di Indonesia. Penyakit kudis, yang tidak bisa digaruk dengan tangan, yang hanya bisa digaruk dengan beling. Betapa sakitnya, saudara. Lebih baik kalian menderita saat ini daripada kalian menderita saat antikristus datang. Lebih baik kalian bertobat sekarang, bersusah-susah sekarang daripada hidup yang akan datang. Karena surga dan neraka itu kekal. Surga dan neraka itu kekal. Jangan kalian anggap remeh, jangan kalian anggap enteng. Berjaga-jagalah, dan lawanlah si iblis. Karena lawanmu adalah iblis, bukan dirimu sendiri. Lawanlah dia. Perlengkapilah dengan senjata Allahku. Aku sudah memperlengkapi kalian semua dengan senjata Allahku. Jangan padamkan roh kalian. Jangan padamkan roh kalian. Saat ini bukan lagi waktunya untuk berleha-leha, tetapi waktunya untuk bertobat. Bertobat! Hai saudara-saudara, bertobatlah kalian semua, bertobatlah. Jangan kalian anggap enteng, jangan anggap remeh didikan-didikanku ini. Walaupun kalian melayani, walaupun kalian keluar masuk dari pagi, sore, malam, melayani aku, tetapi jika hati kalian penuh dengan kebusukan, aku tidak menerima pelayanan kalian. Jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh terhadap pelayanan-pelayanan itu. Tetapi yang aku mau adalah hati kalian. Hati kalian bersungguh-sungguhkah kepadaku atau tidak? Bertobatkah kepadaku atau tidak? Jika kalian tidak mau bertobat, ya jangan harap pintu keselamatan itu ada. Aku sudah memberikannya dengan cuma-cuma, tetapi kalian membuang seperti Esau yang menukarkan semangkok sup merah dengan hanya makanan untuk mengenyangkan perutnya. Dia menjual aku. Dia menjual hak kesulungannya. Berhati-hatilah kalian semua. Yang murtad-murtad itu, terimalah cawan murkaku. Jangan kalian anggap remeh. Jangan kalian anggap enteng didikanku. Berhati-hatilah kalian semua. Milikilah iman sebesar biji sesawi. Waktuku adalah waktu yang terbaik. Waktuku bukan waktu manusia. Setiap kalian berdoa, setiap kalian meminta, setiap kalian berseru, aku mendengar. Tetapi jika kalian mau bertobat, maka aku akan menjawabnya. Jika kalian tidak mau bertobat dan tidak mau melepaskan keterikatan-keterikatan itu, aku juga tidak akan mau memberikannya. Aku hanya mendengarkannya saja, bukan memberikannya. Jadi, selagi pintu anugerahku masih ada, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Hai kalian semua, pendeta-pendeta yang di luar sana, yang masih meninabobokan hamba-hambaku, yang masih meninabobokan jemaat-jemaatku untuk masuk ke dalam kerajaanku. Jangan harap kalian menerima kerajaanku. Tetapi katakanlah masuk ke dalam kerajaanku. Kalian harus bertobat. Kalian harus bertobat sungguh-sungguh. Kalian harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan kalian main-main. Dan kalian main-main. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Kalian sudah melihat berita-berita di TV, banjir, gempa, anak-anak yang hilang, semuanya, penyakit-penyakit. COVID tidak akan berakhir. COVID tidak akan berakhir. Mimpi kalian COVID berakhir. Itu adalah aku yang memberikan. Aku yang mengizinkannya COVID itu. Aku mengizinkan COVID itu untuk terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Agar kalian bertobat. Tetapi kalian tidak mau bertobat, maka aku menambahkan murkaku lebih dalam lagi. Lebih lagi. Yang tidak bisa kalian sembuhkan. Bahkan dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Jadi berhati-hatilah, berhati-hatilah. Aku sudah memperingatkan kalian semua. Aku sudah mengutus hamba-hambaku yang lain. Baik itu Ibu V. Hamdani, baik itu Sylvia Tirtolobi. Aku sudah mengutus mereka untuk menyampaikan pesan-pesanku. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah semua kalian semua. Yang sudah diunjus, bertobatlah kalian senantiasa. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sekali lagi aku katakan bertobatlah, bertobatlah. Jangan kalian anggap enteng. Karena unjus itu, kalian tahu cairan yang ada di dalam unjus itu apa? Yaitu cairan 666. Itu adalah cairan 66.
Bodoh sekali kalian manusia ini. Bodoh menerimanya. Padahal aku sudah memberitahukan di firmanku ini. Makanya baca firmanku, baca firmanku, baca firmanku. Jangan kalian diamkan firmanku. Alkitab ini adalah firman perkataan-perkataanku dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ingat itu saudara-saudara. Aku sudah datang. Aku sudah di atas awan-awan. Barang siapa yang peka, dialah yang mendengarkan sangkakala. Sangkakala pengangkatan itu tidak seglobal saudara-saudara. Tidak. Dialah yang bertobat, dialah yang mendengarkan dengan telinganya, dialah yang mendengarkan. Barang siapa yang mendengarkan sangkakala itu, dialah yang aku angkat untuk masuk ke dalam kerajaanku. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru. Jadi, pekalah, milikilah hati, rendah hati, milikilah hati yang mau dibentuk, yang mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya kalian tidak mau hidup susah. Memang susah sih saudara, untuk hidup susah itu. Jujur sih saudara, saya saat ini sedang ada pergumulan, dan di dalam pergumulan ini saya merasa bahwa Tuhan ingin saya lebih lagi untuk hidup rendah hati, untuk lebih lagi bergantung, berharap kepadanya, bukan kepada manusia. Dulu selama masih hidup papa saya gampang dengan mudah minta uang kepada papa saya. Pa minta uang, pa minta ini, pa minta ini. Gampang saudara. Tetapi setelah papa saya meninggal, saya jadi tulang punggung keluarga, saya hanya bisa bertekuk lutut di hadapan Bapa, Yesus HaMashiach Elohim. Dan dialah Bapakku yang di sorga, yang selama ini. Dia adalah nahkodaku. Dia adalah nahkodaku. Dan aku ini, dan bersama dengan mamaku. Saudara, Tuhan Yesus itu sangat baik. Sangat baik, saudara. Jika kalian mau hidup dalam roh dan kebenaran firman. Dan tidak hanya sekedar berkat-berkat saja. Tuhan Yesus itu sangat baik. Sangat-sangat baik, saudara. Percayalah, dia sudah pernah menolong kalian, maka sekarang pun dia menolong kalian, saudara. Jangan kalian membenci saudara kalian, jangan. Jangan kalian seperti Esau. Tuhan Yesus sedih, saudara. Tuhan Yesus sedih karena banyak yang murtad, saudara. Maka dari itu saudara, selama pintu anugerah masih ada, pintu anugerah Tuhan masih ada, bertobatlah saudara. Jadi orang Kristen itu tidak mudah saudara, tidak enak malah. Kenapa saya bilang tidak enak? Karena benar saudara, kita harus memikul salib. Karena sudah ada di firman ini, kita harus memikul salib. Mau makan, kalau nggak ada duit, kita harus berdoa. Kalau nggak ada makanan, kita harus meminta sama Tuhan Yesus. Dan benar saudara, ketika kita meminta dan bertobat dengan sungguh-sungguh, makanya Tuhan menyediakan, mencukupkan segala keperluan kita. Jadi berhati-hatilah. Hai, berhati-hatilah kalian semua yang tidak mau bertobat. Berhati-hatilah kalian semua yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menerima uluran tanganku, yang menolak aku, dan yang sudah mengusir hambaku ini. Berhati-hatilah kalian semua, berhati-hatilah kalian semua. Berhati-hatilah kalian semua yang sudah mengusir, yang sudah memukul dia, yang sudah mendorong dia, yang tidak mau mendengarkan peringatanku. Pada saat itu, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Karena murkaku cepat atau lambat akan turun ke atas kalian semua. Dia adalah hambaku yang sudah kurapi. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah kepada hambaku yang saat ini sedang berbicara. Dia adalah yang sudah kurapi. Jangan kalian bermain-main. Jangan kalian bermain-main, saudara-saudara. Bagi kalian yang sudah menolak aku, jangan harap ada pintu anugerah itu. Kalian harus bayar harga. Kalian harus bayar harga. Bayar harga dengan apa? Bayar harga saat kalian tertinggal. Saat kalian dikejar-kejar antikristus, terimalah itu. Terimalah. Bayarlah harga.
Dan jangan menyangkal aku, Yeshua HaMashiach Elohim, ketika kalian dikejar-kejar oleh antikristus. Karena aku sudah memperingatkan kepada kalian melalui hamba-hambaku ini. Walaupun kalian tidak percaya, tetapi hambaku ini tetap mendoakan dia. Mendoakan kalian yang tidak percaya. Aku yang lebih tahu isi hatinya. Aku yang lebih tahu pikirannya. Hambaku ini sangat-sangat tulus. Dia sudah mau menyampaikan pesan-pesannya kepada kalian. Tetapi kalian tidak mau mendengarkan perkataan hambaku ini. Sungguh bodoh kalian semua. Masih bagus aku bilang bodoh. Memang manusia ini bodoh, banyak tingkahnya. Tidak tahu diri kalian semua manusia. Sudah aku selamatkan. Aku sudah mati di atas kayu salib. Tetapi kalian tidak mau menerima keselamatan itu. Bodoh kalian. Kalian lebih memilih bersenang-senang. Kalian lebih memilih hidup kekal yang susah, yang kekal. Daripada yang hidup adanya damai sejahtera bersama dengan aku. Berhati-hatilah saudara-saudara. Janganlah kalian bodoh. Kalian sudah bodoh di alam nyata, jangan kalian bodoh di alam roh. Aku tidak memandang pendidikan. Aku tidak memandang harta kalian. Aku tidak mau harta itu karena aku adalah Bapa yang kaya. Aku yang punya seluruh bumi ini. Maka dari itu aku tidak mau kalian sombong. Untuk apa kalian menyombongkan diri kalian? Untuk apa kalian menyombongkan harta kalian? Karena saat kalian mati, kalian tidak akan membawa harta itu. Kalian tidak akan membawa mobil itu. Kalian tidak akan membawa motor itu. Kalian tidak membawa rumah itu. Maka jualah semua yang ada pada kalian dan ikutlah aku. Jangan seperti pemuda yang berkata dan tidak mau menjual hartanya, harta miliknya. Jangan, saudara. Tetapi jadilah jemaat mula-mula yang mau merendahkan diri mereka, yang mau menjual harta milik mereka dan berbagi-bagi. Saling bertolong-tolonganlah kamu semuanya sekalian. Jangan kalian mudah dihasutkan. Jangan mudah kalian terombang-ambingkan. Aku sudah memberikan banyak mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan kepada kalian semua. Tetapi kalian tidak peka. Kalian tidak peka. Cobalah belajar peka. Datanglah kepadaku. Mintalah datang kepadaku untuk perbaharui roh kalian. Ingat ya, anak-anakku. Saat kalian mati, saat kalian menutup mata kalian, tidak ada lagi namanya pertobatan, tidak ada lagi namanya pengampunan, tidak ada. Surga dan neraka. Jika kalian bertobat, maka aku memberikan surga kepada kalian. Tetapi jika kalian tidak mau bertobat, maka nerakalah. Iblislah yang akan menjemput kalian semua, saudara-saudara. Berhati-hatilah itu, berhati-hatilah. Aku katakan pada kalian, jangan bermain-main kalian dengan dosa kalian. Semakin lama kalian melepaskan dosa itu, maka semakin susah juga kalian untuk datang kepadaku. Hai kalian semua yang memiliki kuasa-kuasa kegelapan untuk menyakiti anak-anak ini, untuk menyakiti anakku. Berhati-hatilah kalian semua yang menyantet, yang berusaha menyantet anak ini. Berhati-hatilah kalian yang tidak suka kepada anak ini, yang iri kepada anak ini, yang iri hati kepada anak ini, sehingga kalian mengambil jalan untuk menyantet anak ini. Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Bukan anak ini yang mati, tetapi kalian yang mati. Ingat itu, kalian yang mati. Kalian yang mati. Berhati-hatilah yang menggunakan ilmu-ilmu hitam itu, ilmu-ilmu hitam itu. Berhati-hatilah, karena itu hanya kesenangan sesaat. Tetapi sesungguhnya roh kalian, aku kasihan kepada roh kalian itu, roh kalian yang menderita, yang berteriak-teriak kepadaku. Roh kalian itu terpenjara. Sungguh malang kalian. Maka dari itu aku himbau kalian, lepaskanlah semua keterikatan-keterikatan itu. Keterikatan pornografi, keterikatan hutang piutang, keterikatan roh sundal, keterikatan perselingkuhan, keterikatan perzinahan, keterikatan main game, keterikatan menonton drakor mungkin, keterikatan apa lagi ya? Keterikatan banyak, terlebih keterikatan perzinahan dan percabulan. Lepaskanlah semua itu, saudara-saudara. Hai anak-anakku, aku mengasihi kalian semua. Aku mencintai kalian semua.
Jadi lepaskanlah semua keterikatan itu. Jangan mau kalian terombang-ambing. Jangan mau kalian dibudak oleh dosa. Kalian itu sudah merdeka. Aku yang sudah memerdekakan kalian semua. Semua sudah tertulis di dalam firman ini. Semua ini sudah tertulis di dalam firman ini. Aduh, kalian ini semua ya. Manusia-manusia bodoh semua ini ya. Tidak mau bertobat. Tidak mau baca-baca firmanku. Yang kalian tonton hanyalah drakor saja. Yang kalian tonton hanyalah fiksi-fiksi atau sinetron-sinetron yang tidak penting. Bacalah mulai sekarang, bacalah firmanku ini, baca, hei manusia, baca. Jangan kalian lebih mementingkan drakor, jangan kalian lebih mementingkan hidup kalian yang tidak berfaedah itu. Bacalah firman ini, mulai dari sekarang bacalah firman ini, bacalah. Perbanyaklah hubungan pribadi dengan aku, Bapakku Yesus Masya Elohim. Bacalah firmanku. Karena di dalam firmanku, ya dan amin, firmanku memberikan kehidupan yang kekal. Aku memilih orang yang bodoh menurut dunia untuk menaklukkan, untuk membuat orang-orang itu malu yang merasa pintar dirinya. Mereka memang pintar di alam nyata, tetapi mereka bodoh di alam roh. Sungguh kasihan mereka. Kalian ini ya, manusia bodoh ini. Aku harus berkata apa lagi pada kalian? Sudah aku peringatkan melalui hamba-hambaku, tetapi kalian tidak mau dengar. Sudah aku berikan COVID, kalian juga tidak mau mendengarkannya. Sudah aku peringatkan melalui mimpi, penglihatan, tetapi kalian tidak mau mengindahkannya. Kalian tidak mau menggubrisnya. Hai anak-anak muda, aku ingin memperingatkan kepada kalian semua, Bapakku Yesus Masya Elohim. Jika kalian mencari jodoh, carilah pasangan yang seiman, pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang sevisi dan semisi kalian, pasangan yang mau berkorban, pasangan yang mau hidup dalam roh dan kebenaran firman. Yesus Masya Elohim. Jika pasangan kalian menjerumuskan kalian ke dalam dosa-dosa, seperti dosa-dosa, jangan kalian berciuman ya, jangan. Dosa itu saudara, dosa. Aku menyesal semuanya itu. Dan aku mengampuni mantan-mantanku itu. Aku mengampuninya. Aku mengampuni kalian semua, mantan-mantanku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua, mantan-mantanku. Dan jangan lagi kalian berbuat dosa. Jangan kalian lagi menyakiti hati wanita-wanita di luar sana. Jika kalian menyakiti hati wanita, berarti kalian menyakiti hati ibu kalian. Kalian menyakiti aku, Bapakku Yesus Elohim. Berhati-hatilah kalian semua. Berhati-hatilah. Lepaskan segala keterikatan itu. Keterikatan pornografi, keterikatan seks, keterikatan perzinahan, keterikatan apa lagi? Bermain game, keterikatan hutang, keterikatan banyaklah saudara keterikatan itu. Yang tahu dosa kalian kan kalian, bukan orang lain. Memang aku mengetahui saudara-saudara, aku mengetahui dosa-dosa kalian, tetapi alangkah baiknya jika kalian mengaku dengan mulut kalian sendiri, maka aku dengan setia dan adil mengampuni kalian. Dengar firmanku. Di dalam Yeremia 25 ayat 5. Yeremia 25 ayat 5. Oke, kita buka. Lima ayat 5. Yeremia 25 ayat 5. Karena kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ingat itu, aku sudah berkata di dalam firman ini loh saudara, aduh manusia, bacalah firmanku ini. Jangan kalian diamkan firmanku. Firmanku ini padahal sangat bercahaya loh saudara. Jangan kalian abaikan firmanku ini. Firmanku ya dan amin ini loh. Padahal aku sudah memperingatkan kalian melalui firman-firmanku ini. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kata-kata pertobatan juga sudah kukatakan kepada kalian. Kalau tidak percaya, ini yang sudah hamba catat. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Yohanes 3 ayat 8 sampai 9.
ayat 8 sampai 9. Yohanes 3. Oh, salah, maaf saudara. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Saya sudah catatnya saudara. Saya suka lupa kalau Tuhan Yesus kasih firman itu. Nih. Ya. Benar ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Itu, saudara. Terus saya juga ada firman lagi nih, saudara, yang dikasih firman Bapak Yahweh Shomsholahim. Mana ya? Tunggu, saudara. Yang tentang benci saudaranya itu. Oh, ini. Nih. Mana sih? Oh, ini nih. Di kitab 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 11. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Itu ya, satu firman yang membenci saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Itu 2. 1 Yohanes 4 ayat 20. Banyak ya saudara ternyata firmannya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi itu saudara. Janganlah kita memiliki iri hati ya saudara. Jangan lagi kita memiliki akar pahit, dendam, benci. Nyesek saudara kalau punya itu saudara. Itu sangat-sangat bikin hati, bikin badan sakit, bikin hati sakit saudara. Jika terus-terusan kita menyimpan dendam, kebencian, akar pahit, biarlah itu. Jangan kita balas, tetapi kita doakan saja orang itu. Biarlah Bapa yang memberikan pembalasan kepada orang itu. Yang penting yang Bapa mau itu adalah kita mengampuni, kita mengasihi, kita menerima saudara kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Karena Bapa Yesus HaMashiach Elohim saja sudah mengampuni, masa kita manusia tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Siapa kita ini? Siapalah kita ini yang tidak mau mengampuni? Jangan kalian dibodohi. Jangan kalian diintimidasi oleh iblis. Untuk itu, saudara-saudaraku, bertobatlah, ampunilah orang yang sudah menyakiti hati kalian. Maka percayalah, di dalam diri kalian akan ada damai sejahtera dari Bapa Tuhan Yesus Kristus yang di surga. Jangan lupa kalian memperkatakan firman ini. Saudara-saudara, saya pernah dulu punya teman saudara. Itu dia ceritanya saya putus nih saudara, curhat ini ya. Saya putus saudara dan dia punya gebetan dan gebetan ini saudara, karena dia tidak bersama dengan mantan saya ini, dia berusaha untuk menyantet saya saudara. Kenapa saya tahu dia menyantet saya? Dia mau main dukun karena saya dikasih tahu Tuhan Yesus Kristus, dan sampai saat ini dia masih membenci saya saudara.
Padahal saya mah enak-enak aja, enjoy-enjoy aja menjalani hidup saya. Karena ada Bapa Tuhan Yesus Kristus. Itulah enaknya menjadi anak Tuhan. Itulah enaknya menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Jika kita hidup melekat kepada Tuhan, kita dikasih tahu kepada Bapa melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui siapapun yang Tuhan pakai. Saya tahu itu dia menyantet saya dari seorang hamba juga yang dipilih Tuhan, yang diutus Tuhan, yang dipakai Tuhan juga luar biasa, memiliki karunia penglihatan. Adik saya, bukan adik kandung ya saudara, adik dalam iman lah saudara dalam iman, saudara dalam Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Nah itu dia ceritanya saya mendoakan orang ini saudara di dalam persekutuan doa. Dan Tuhan ternyata baik banget saudara. Tuhan memberikan penglihatan kepada adik saya ini, bilang, Kawita hati-hati sama orang ini karena dia menyantet Kawita. Wow, serem sekali saudara saya mendengarnya. Dia menyantet saya. Waduh, kok bisa gitu? Dia iri sama Kawita. Oh, iri. Dia tidak mengampuni Kawita. Hah? Padahal aku tidak mengapa-ngapain dia. Ya, namanya juga orang pacaran ya saudara ya. Orang pacaran itu kan mau ceweknya suka sama cowok, orang lain atau siapapun, ya kalau dia cowok itu milih kita ya terimalah. Namanya juga pacaran. Jangan mau enaknya saja. Jadi terimalah yang tidak enaknya juga. Nah, jadi gitu saudara, dia membenci saya. Bahkan sampai saat ini pun saya masih diberitahu Tuhan bahwa dia ini masih menyakiti saya melalui mimpi. Benar saudara, tidak hanya sekedar omong kosong. Kenapa saya bisa tahu? Ya itu Tuhan Yesus sangat baik sama saya. Tuhan Yesus memberitahukan pada saya bahwa orang ini menyantet kamu, jadi berhati-hatilah dengan orang ini. Tetapi baiknya Tuhan Yesus lagi apa? Tuhan Yesus malah menyuruh saya untuk mendoakan orang ini. Untuk mendoakan orang ini agar dia bertobat. Karena kekuatan doa itu sangat besar kuasanya bila didoakan dengan iman. Dan saya sampai saat ini masih mendoakan orang ini. Saya mengampuni orang itu. Hai kamu, dimanapun kamu berada, saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu. Walaupun kamu sudah berbuat jahat kepada saya dengan menyantet saya, maafkan saya juga, maafkan kesalahan saya. Jika saya dulu pernah menyakiti kamu, tetapi itu semua Tuhan sudah mengatur. Jadi lepaskanlah pengampunan itu. Jangan mau disiksa oleh iblis dengan intimidasinya, dengan rasa bersalah, dengan rasa benci itu yang terlalu dalam. Tidak, Bapak tidak mau kamu terus-menerus menyimpan dendam itu kepada saya. Karena kasihan kamunya nanti dan keluarga kamu yang akan menerimanya jika kamu terus-menerus bermain kuasa kegelapan. Kalau saya mah saya dilindungi Tuhan, jadi Bapak cuma menyuruh saya berdoa untuk mendoakan kamu. Sampai saat ini pun saya masih mendoakan kamu. Hai temanku, aku sudah menganggap kamu teman, walaupun kamu menganggap saya musuh, tetapi aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Dan lepaskanlah itu, dunia perdukunan itu, dunia santet menyantet itu. Lepaskanlah itu ya. Jangan terus-menerus kamu dikuasai kegelapan. Jangan terus-menerus kamu dikuasai kebencian. Yang ada hati kamu terus yang sakit. Kamu tidak ada damai sejahtera. Biarkanlah, lepaskanlah pengampunan itu. Siapapun, tidak hanya kepada saya, tetapi siapapun yang sudah pernah menyakiti kamu, lepaskanlah pengampunan itu untuk orang itu. Jangan kamu terus-menerus bermain kuasa kegelapan. Berhati-hatilah kamu yang bermain kegelapan itu. Karena cepat atau lambat, kamu akan menerima murka Tuhan. Dan kamu akan menjadi tumbalnya juga. Hati-hatilah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu anakku. Kembalilah, bertobatlah. Lepaskanlah pengampunan untuk hambaku ini. Karena dia sudah mengampuni kamu. Lepaskanlah itu pengampunan itu. Selagi masih ada pintu anugerahku terbuka untuk kamu. Bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah, bersukacitalah senantiasa. Jangan terus-menerusan menyimpan dendam. Hai anakku, jalan hidupmu sudah kupilih, sudah kutentukan. Aku ingin engkau mengampuni dia. Aku ingin engkau mengampuni orang-orang yang sudah menyakitimu. Jika kamu mau mengampuni anak-anak ini, jika kamu mau mengampuni anak ini,
dan orang-orang yang sudah menyakiti hatimu, maka aku akan berikan damai sejahtera kepadamu. Responlah setiap firman, setiap pesan yang kusampaikan melalui hamba-Ku ini, yang saat ini berbicara. Jadi, itu saja ya saudara, kesaksian saya. Ya, begitulah perjalanan hidup saya, saudara. Tapi saya sungguh bersyukur, saudara, karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik, sangat-sangat the best. Dia adalah nahkoda hidup saya. Ya memang, saudara, kita harus bayar harga. Kita harus melepaskan semua kedagingan kita. Walaupun kita masih ada di dunia ini, saudara. Jujurlah, saudara, yang saya rasakan ini adalah berat antara roh, daging, itu sangat bertolak belakang, saudara. Kita maunya ini, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Udah percaya saja. Toh Dia yang menciptakan kita kan? Dia yang lebih tahu hidup kita. Jadi jangan lagi kita berleha-leha. Karena hari-hari ini adalah semakin jahat. Ya itu saja, saudara. Jadi bertobatlah, dan bertobatlah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh Yesus Elohim, terima kasih ya Tuhan, hamba sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya siapapun yang menonton, yang menyaksikan kesaksian hamba, mereka bertobat, mereka terbuka hatinya, mata, pikiran, jiwa, hidupnya, dan biarlah setiap firman yang sedang Kau sampaikan melalui mulutku, melalui hamba pada saat sore hari ini, Engkau yang membuka mereka, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberkati mereka berlimpah-limpah, Engkau juga yang menyertai mereka, Engkau yang menyelamatkan mereka, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib ya Bapa. Jamah hati mereka semua Tuhan, jamah hati mereka semua, pakai mereka semua ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan sukacita, pengharapan, damai sejahtera kepada mereka semua ya Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, biarlah selanjutnya hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus, Bapakku Yesus Elohim yang menyempurnakan semua kesaksianku ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tebus kami semua dengan kuasa darah anak dan kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Dadah.